Baik, perkenalkan nama saya Rista Afriana Koa, NIM 2123814015, dan saya bersama teman kelompok saya yaitu Henrikus Galuh dengan NIM 2123814009 dan Flani Cicilia Eni dengan NIM 2123814005. Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Dan di sini kedua teman saya, Henrikus dan Flani, membahas atau menjelaskan materi 9 tentang manajemen persediaan inventory. Kemudian saya akan menjelaskan materi 10 tentang hubungan manajemen persediaan dan penjualan. Manajemen persediaan, manajemen investasi dan pasokan. Manajemen persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Persediaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, kemudian yang ketiga barang jadi. Kemudian ada juga penetapan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh yaitu persediaan terlalu kecil dan juga persediaan terlalu besar. Kemudian ada keuntungan meningkatkan persediaan. Perusahaan dapat yaitu mempengaruhi ekonomi produksi, kemudian mempengaruhi pembelian, dan juga dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Dan ada juga kerugian adanya persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan, kemudian biaya pemindahan, dan juga pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Kemudian ada juga tujuan pengelolaan persediaan. Menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Biaya persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan yaitu yang pertama, biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, kemudian biaya akibat kekurangan persediaan. Kemudian ada juga kuantitas pemesanan yang optimal. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Kemudian ada juga 2 dasar keputusan dalam model EOQ. Yang pertama yaitu berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Kemudian yang kedua yaitu kapan perlu dilakukan pembelian kembali. Kemudian ada juga asumsi model EOQ. Jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safe stock. Harga konstan selama periode tersebut. Sekian dan terima kasih. Hasil Priesthood.
hasil presentasi kami.